Jam 7. Oh, kita ngobrol. Sudah saatnya untuk kita Sekolah minggu. sekarang online. Tapi masa kita berdua, Bu Feli? Kurang siapa? Bu Feli? Siapa ya? Kita mau ngapain lah? Kita mau panggil yang Iringi ya, Bu Feli, Iya, ya. betul. Kita panggil siapa ya, Bu Feli, yang Iringi? Mahasiswa. Sini. Iya. Tentunya dengan kita. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Kabarnya sehat semua kan? Puji Tuhan. Masih ingat dengan kita? Ada Mbak Kris, ada Bu Eni. Mahasiswa. Iya. Gimana kabar anak-anak semua yang di rumah? Tentunya? Iya, tentunya sehat. dan mengerjakan tugas dengan baik ya Bu Eni. Iya, betul. Semuanya tepat waktu, tidak terlambat karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Anak yang luar Biasa. Tetap happy ya meskipun dapat tugas ya. Harus tetap happy. Nah, kita mau puji nama Tuhan. Happy ya. Happy ya. Karena kita happy. Kita happy ya. Berdiri ya anak-anak. Ikuti gerakan kami. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Iya, Terus tangan dari nggak bisa ya? Iya. Gimana Mbak Kris? Ya, sebelum kita melanjutkan ke sekolah minggu berikutnya, kita mau berdoa dulu ya adik yang akan dipimpin oleh Bu Eni. Iya, yuk kita sikap berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Ya, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Dia Bapa. Tuhan telah memberkati istirahat kami malam ini Tuhan. Dan di pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap yang ambil bagian di dalam sekolah minggu online ini, baik yang akan membawakan musik, baik yang MC maupun yang akan membawakan firman. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mbak Kris, tadi kita sudah berdoa pembuka. Ya. Dan sebentar lagi ada teman kita. Wow, mempersembahkan sebuah pujian untuk Tuhan Yesus. Iya. Siapa sih Bu Eni? Ya. Oh, kelihatannya anak beradik. Oh, kakak beradik Anak ya. beradik, ya. Cowok sama cewek Cowok ya. sama cewek, betul. Siapa ya Bu Eni ya? Ya, kita panggil ya sama-sama ya, ya. panggil Dek Krista Tristan dan juga Dek Anne. Silakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, guru-guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Anak-anak yang semangat. Kita bertemu lagi saat ini. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat? Puji Tuhan ya, kita anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Walaupun sekolah minggu ini kalian semua dari rumah masing-masing, tapi tetap bisa bersekolah minggu, tetap bisa ketemu dengan Bu Yuni saat ini. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini Bu Yuni akan cerita tentang seorang nabi besar, nabi yang luar biasa. Namanya, ini sangat terkenal anak-anak. Namanya adalah Nabi Musa. Siapa anak-anak? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ya, nabi yang sangat terkenal. Ada yang tahu artinya Musa? Ayo angkat kaki, angkat tangan, siapa yang tahu? Oh, banyak sekali yang tahu ya. Siapa yang tahu? Silakan jawab. Yang diangkat dari air. Yes, Mas Genta pintar 100 ya. Yang diangkat dari air. Nah, anak-anak, Musa ini diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu negeri perjanjian yang diberikan Allah kepada umat Israel sebagai tanah leluhurnya. Nah, tanah Kanaan ini tanah yang sangat subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya yang sangat luar biasa. Kalau orang Jawa bilang tanah yang seperti itu adalah disebut Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, apa itu artinya? Ya itu tadi subur ya. Sama dengan Indonesia. Tanah Kanaan yang begitu subur, berlimpah susu madunya. Sama dengan Indonesia anak-anak. Indonesia ini juga tanah yang subur. Dulu ada penyanyi yang menyanyikan tentang Indonesia. Namanya Kus Plus. Nah, kalian pasti nggak tahu. Yang tahu itu mungkin Bude atau mungkin Eyang, Titi, Kakung itu mungkin tahu. Lagunya sepotongnya begini. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan bambu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan bambu jadi tanaman. Ya, jadi ada tongkat, kayu, bambu. Itu bisa menjadi tanaman, itu menggambarkan kesuburan Indonesia. Nah, ini bangsa Israel tadi menuju ke tanah mana? Tanah Kanaan. Sudah rombongan, sudah keluar, sudah sampai di tepi pantai. Mereka lagi istirahat, anak-anak. Lagi istirahat, sudah siap-siap, tapi mereka juga bersungut-sungut. Biasa bangsa Israel itu suka bersungut-sungut. Musa, kenapa kau bawa kami di sini? Emang di Mesir nggak ada tempat untuk mengubur jasad kami, sehingga kau membawa kami sampai di sini, mau dicemplungkan ke dalam laut, gitu kata mereka. Padahal tidak demikian ya. Dan itu didengar oleh Tuhan, kemarahan mereka. Maka Tuhan marah kepada bangsa Israel. Hei bangsa Israel, kenapa kamu berkata begitu? Kamu tidak percaya kepada aku, Allah yang memimpin kamu, bahwa aku pasti akan menyelamatkan kamu. Memang kamu bangsa yang keras kepala. Itu ya, ini Tuhan marah. Aku pasti akan menolong kamu. Itu janji Tuhan, pasti akan menyelamatkan umat Israel. Nah, bagaimana keadaan di Mesir, di kerajaan Firaun anak-anak? Suasananya beda. Di kerajaan Firaun lagi marah-marah, emosi dia. Siapa yang suruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Enak aja kamu Musa, bawa bangsa Israel keluar. Tidak boleh, harus kembali lagi. Aneh ya, kenapa Musa? Firaun marah-marah. Kenapa anak-anak? Kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Firaun
Gak ada bangsa yang banyak yang bisa diperintah. Bangsa yang dijajah, bangsa yang dijadikan budak. Maka bangsa Firaun ini akan mengejar mereka. Firaun menyiapkan tentara berkuda yang hebat-hebat, pasukan yang berani, senjata yang lengkap untuk mengejar siapa? Mengejar bangsa Israel. Ayo kita kejar, ayo. Nah, itu lagi heboh di istana. Sekarang Bu Yuni mau ajak anak-anak ke Mesir. Mau enggak? Mau ya? Kita piknik ke Mesir. Untuk apa anak-anak? Untuk bertemu dengan Raja Firaun. Kita akan ke sana, kita akan menemui Raja Firaun. Kita sudah sampai di Mesir anak-anak. Kita akan melihat di kerajaan Firaun sedang marah-marah dan menyiapkan pasukan yang besar sekali. Pasukan yang paling gagah, pasukan berkuda, pasukan yang ahli di dalam perang. Semuanya sudah disiapkan semuanya anak-anak. Dan mereka sudah bersiap akan mengejar siapa? Bangsa Israel. Ayo siap semua, kita kejar itu orang Israel. Kurang ngajar, dia berani lari dari tanah Mesir. Siap semuanya, go! Wah, langsung tentaranya semua jalan ini mengejar mereka, tentara berkuda yang kuat-kuat dan dalam perjalanan. Nah, sementara di pantai tadi umat Israel lagi marah-marah toh. Terus tadi dimarahi oleh Tuhan toh. Kamu bangsa yang tidak percaya bahwa aku adalah Tuhan yang akan membebaskan kamu keluar dari tanah Mesir. Aku pasti akan menolong engkau. Engkau pasti akan selamat. Gitu. Suara Tuhan begitu. Nah, mereka melihat ke bukit anak-anak. Melihat ke bukit. Tentara Firaun sudah kelihatan. Waduh, bagaimana itu tentara Firaun ada? Kita dikejar. Musa, bagaimana kita dikejar? Aku takut. Aduh, gimana nak? Ini wah, semua sudah pada teriak-teriak itu anak-anak ketakutan. Kalau dikejar oleh Firaun dan dibunuh, mereka semua takut, mereka nangis. Oh, bagaimana ini? Aku takut. Bangsa Israel takut anak-anak, karena bangsa Israel itu memang ya bangsa kecil, tidak punya senjata, tidak punya pasukan perang yang jadi mereka sangat ketakutan, takut sekali dengan Firaun yang tentaranya gagah dengan kereta berkuda yang sangat lengkap. Semua mengarah kepada mereka, menuju sudah turun dari bukit akan itu. Tapi anak-anak, begitu ini dekat, Nabi Musa tadi sudah menerima janji Tuhan akan ditolong oleh Tuhan. Nabi Musa langsung gini anak-anak, mengacungkan tongkatnya di laut Teberau tadi. Lalu ajaib, laut ini airnya bisa airnya terbelah. Wow, airnya terbelah di tengah daratan. Airnya tuh kayak tembok gini anak-anak, sebelah kanan berdiri, sebelah kiri berdiri. Di tengah ini ada jalan yang luas gitu, kayak tembok itu. Mereka semua kayak tembok. Jadi gambarnya kayak gini anak-anak. Ini jadi airnya kayak begini, seperti tembok memisah begitu, sehingga umat Israel terus pada cepat mau nyebrang. Langsung mereka lari, ayo. Ada yang bawa pedus, pokoknya semua cepat. Bangsa Firaun bagaimana? Raja Firaun bagaimana dengan kemarahan? Ayo kita kejar mereka, cepat kejar mereka. Sudah gitu mereka kereta berkudanya tambah cepat. Bangsa Israel baru mereka sampai di tengah, sampai di pinggir, di seberang. Lalu Musa mengangkat tangannya lagi dengan tongkatnya ke arah air, dan air itu lalu bunyi yang tadinya terpecah
biur jadi satu. Sementara tentara Firaun, bangsa Mesir itu banyak sedang di tengah laut. Sampai di tengah jadi, tolong, aku tidak bisa berenang, tolong. Waduh, tenggelam tidak kelihatan. Waduh, masih begitu, kudanya tidak mau lari, dipaksa-paksa, mati. Wah, ini anak-anak itu sudah Firaun dan tentaranya tidak kelihatan lagi, alias sudah tenggelam oleh air. Dan Musa di seberang sana dengan umat Israel selamat anak-anak, karena tadi laut terbelah sudah terbelah menjadi dua. Di tengah sini ada jalan. Itulah cara Tuhan menyelamatkan umat Israel, sehingga mereka semua terlepas dari siapa? Cengkraman Firaun. Mereka semua sudah terbebas, sudah menyeberang di sana, sudah hatinya lega sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah selamat Tuhan, terima kasih gitu. Mereka semua senang sekali. Anak-anak, itu contoh bangsa Israel, bangsa yang sebenarnya tidak punya kekuatan, tidak punya tentara, tidak punya senjata. Tapi karena dipimpin oleh Tuhan, dilindungi Tuhan, maka dia akan menjadi pemenang. Anak-anak juga gitu, tidak usah takut lagi. Karena ada siapa? Ada Tuhan. Pada saat kita merasa takut, aduh Tuhan bagaimana ini? Kita serahkan ke Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong semuanya. Juga anak-anak mesti bersikap yang apa tadi? Baik. Bersikap rendah hati. Tidak seperti Firaun anak-anak. Firaun tuh mentang-mentang raja, berkuasa, dia sombong, dia suka marah-marah, dia suka jengkel, dia tidak punya belas kasihan kepada bangsa Israel. Akibatnya apa? Karena kemarahannya, karena kesombongannya, maka dia kalah. Dikalahkan oleh Tuhan. Karena itu tentaranya tenggelam di dalam laut. Tetapi bangsa Israel walaupun kecil, walaupun tidak punya kekuatan, karena mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, maka mereka semua selamat. Mereka jadi pemenang. Nah, sekarang nih anak-anak, siapa yang masih mau marah-marah? Siapa yang masih mau sombong? Tentunya tidak ya. Sekarang kita dapat pelajaran yang bagus antara Nabi Musa, bangsa Israel, dengan orang Mesir dan rajanya yang kejam, raja yang suka marah, suka jahat gitu, suka dendam gitu. Itu semua harus dibuang. Anak-anak sudah tidak boleh lagi marah-marah, jengkel gitu ya. Tapi harus bersikap baik, bersikap manis, rendah hati, dan tidak perlu takut lagi. Karena apa? Karena ada Tuhan yang siap menolong. Jadi kalau anak-anak manis, anak-anak tidak sombong, tidak suka marah-marah, tidak suka dendam, tapi punya belas kasihan, baik, itu pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan menolong anak-anak, dan anak-anak semua akan menjadi pemenang. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini cerita Bu Yuni. Tuhan memberkati kalian semua. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini Engkau telah memberikan kami pengajaran yang indah tentang kuat kuasa-Mu yang memimpin Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan, kuasa-Mu juga yang akan menolong kami
membebaskan kami dari segala ketakutan, membebaskan kami dari segala mara bahaya, membebaskan kami dari segala hal-hal buruk yang tidak baik Tuhan, yang kami takutkan Tuhan. Tuhan membebaskan semua. Dan Roh Kudus mengajar kami anak-anak-Mu untuk memiliki hati yang manis, yang rendah hati, tidak suka marah-marah, tetapi mempercayakan semuanya kepada Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu anak-anak. Tuhan memberkati. Anak-anak sekalian, anak-anak sudah mendengarkan firman dari Bunda Doro. Nah, firman yang akan disampaikan Bunda Doro tertanam di hati kita, akan bertumbuh di hati kita. Semua tindakan kita, semua apa yang kita lakukan, kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya Mbak Kris? Amin. Ya. Kita ucapkan yuk bareng-bareng. Ucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Doro. God bless you. Nah, sebelum kita menutup acara selama 2 hari ini, mari anak-anak kita mau berdoa. Ya, dipimpin oleh Mbak Kris. Mari tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau selalu memberkati kami. Tuhan, berkatilah sepanjang hidup kami, demikian juga untuk keluarga kami. Berkatilah selalu Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami ucap syukur. Kami akan bersama-sama berdoa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah di penghujung acara, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah Mendengarkan firman Tuhan. Semuanya gembira? Ya, saja ya. Ya. Semua. Jangan lupa minggu depan kita ikuti lagi sekolah minggu walaupun secara online. Kalau mau di subscribe ya. Jempol. Jempol.